Nah, uniknya adalah setelah itu Zakaria belajar sama Maryam. Ya Maryam, tolong ajari aku juga mau dapat keajaiban. Gitu, karena beliau ini nggak punya anak, ya kan? Nggak punya anak, sudah tua, istrinya mandul. Terus kemudian ngelihat ada satu peluang, gitu. Ya Maryam, tolong ajari aku. Diajarkanlah prinsip-prinsipnya. Berarti kan ada ilmunya. Setelah itu, gitu kan, di ayat yang 38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Setelah belajar sama Maryam, Zakaria mempraktekkan ilmunya, ilmu Maryam. Gitu. Ini kan unik ya. Yang Nabi Zakaria ya, tapi yang ajaib itu Maryam. Tapi disinilah hikmahnya bahwa kita tuh harus merunduk, gitu. Siapapun yang bawa ilmu. Nah, Maryam bawa ilmu, ya Nabi aja harus merunduk kepada yang bawa ilmu. Nah, akhirnya di ayat berikutnya, yubasyiruka bi Yahya, aku kasih kabar gembira anak namanya Yahya. Lahir anak namanya Yahya. Artinya ilmu yang diberikan sama Bunda Maryam, betul, dipraktekkan sama Nabi Zakaria, betul. Akhirnya doanya dikabulkan lah. Hadirlah anak untuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang sebelumnya Zakaria udah berusaha meminta sama Allah tapi nggak dikasih. Bertahun-tahun pakai ilmunya Maryam dikasih. Berarti kan ada ilmunya. Nah, ilmunya ada nggak di situ? Dijelaskan di surat di Maryam ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Mihrab rezeki. Saya ganti jadi magnet rezeki. Dulu saya pengen bikin buku tuh judulnya Mihrab Rezeki. Tapi waktu itu ya Mas Ipo ngajak saya untuk bikin buku ini. 7 keajaiban rezeki kalau Mas Ipo. 7 keajaiban rezeki. Dia telepon saya, Pak Nas, kita bikin buku yuk. Judulnya apa? Magnet rezeki. Waduh, saya bilang, udah pakai itu aja judulnya. Jadi mihrab jadi magnet. Magnet rezeki. Nah, jadi prinsipnya ilmunya ada, berarti kita bisa gali. Kita bisa gali di dalam Al-Qur'an ada ilmunya. Itu. Nah, ilmunya ini di surat yang sama, di surat Maryam ini atau di bagian ayat-ayat yang berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Ya, jadi yang jelas adalah banyak sekali kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Qur'an. Gitu kan, kisah-kisah keajaiban itu tujuannya supaya kita bisa sama seperti dia. Seperti apa yang dituliskan di dalam Al-Qur'an itu. Nah, cuma kan gini, kita mikir, saya kan bukan ulama, saya bukan nabi. Kalau nabi keajaibannya namanya mukjizat. Kalau ulama keajaibannya namanya karomah. Nah, kalau orang biasa itu namanya maunah. Oh, saya baru tahu nih namanya nih, maunah. Maunah. Jadi tadi Zakaria mukjizat, Maryam karomah. Nah, orang biasa kayak kita nih maunah. Nah, ilmu maunah ini kita ambil dari ayat yang lain. Ada nggak di dalam Al-Quran? Bukan ulama, bukan nabi, tapi dapat keajaiban juga. Ada dalam surat An-Naml 27 ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada murid-muridnya. Kalian kan udah belajar sama aku ilmu magnet rezeki, kira-kira gitu. Sekarang buktikan, praktekkan ilmu magnet rezeki ini. Apa yang harus kami praktekkan? Pindahkan istana Ratu Balkis. Gitu. Kemudian jin Ifrit bilang, qala Ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa pindahkan itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Lebih kurang lah 2-3 jam. 2.400 km dari Yaman ke Palestina. Gitu. Pindah. Tapi sebelum itu dipraktekkan, apa kata Nabi Sulaiman? Ditender dulu sama Nabi Sulaiman. Ada nggak yang bisa lebih cepat? Gitu. Ada nggak bisa lebih cepat? Berkatalah seorang, qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seorang yang nggak disebut namanya di situ. Nggak disebut, tapi dia punya ilmu dari Alkitab. Ada lagi berarti ada ilmunya, ada kitabnya, ada muridnya, ada gurunya. Gitu. Apa kata orang ini? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan istana itu sebelum matamu berkedip. Sebelum mata berkedip. Ini kan sekedip mata aja udah hebat. Ini dia belum jin mata juga berkedip. kali. Bukan, ini manusia. Manusia ya? Jin itu nggak bisa belajar. Jin itu kayak burung, dikasih apa namanya, insting, naluri gitu. Tapi kalau yang bisa belajar tuh cuma satu makhluk itu, namanya manusia. Nah, di sini kan qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Ilmu dari kitab, berarti ini manusia. Dan kaum mufassirin mengatakan di dalam Al-Quran kalau tidak disebut namanya berarti berlaku bagi siapa sahaja. Iya, betul. Berlaku bagi semua orang. Berarti ilmu ini bisa dipelajari. Kita bisa pindah istana Bogor nih. Itu dia. Jangan istana Bogor dulu deh. Mobil aja dari showroom pindah ke rumah tanpa beli, tanpa nyicil, tanpa kredit. Nyuri dong gitu lah. Tanpa melanggar hukum. Iya. Nah, waktu itu saya tuh kan baca Quran tuh ya. Berhenti di ayat itu. Ya Allah, ini ayatnya bagus banget gitu kan.
Saya mau dong seperti ini. Saya letakkan ini, gitu. Saya letakkan nih Al-Quran. Di depan saya ada laptop, ada Google Map, gitu. Di belakang rumah kontrakan saya ada tanah 2 hektar. Saya bilang gini, ya Allah mau dong tanah ini, gitu. Saya kedipin, ting, gitu. Pas dibuka nggak terjadi apa-apa. Iya emang nggak terjadi sih Ustadz. Kalau sampai terjadi sih aneh sih. Terus beberapa hari kemudian datang Pak Lurah. Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Saya kan nggak ngomong sama dia. Iya. Tapi Pak Lurah tahu. Nah ini sistem kerjanya begitu tuh. Pak Lurah tahu yang punya tanah. Tahu saya. Yuk kita ke sana. Datanglah saya. Pak Haji tanahnya mau dijual. Iya emang. Cuma gue kagak tahu sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya 1 lemari sertifikat semua. Gue kagak paham yang lo maksud yang mana. Udah tuan tanah. Waktu itu umur saya 28 tahun. Masih awam dalam berbisnis, baru belajar. Itu lu datang deh minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang gini, lu bawa deh semua. Bawa Pak Haji. Bayarnya gimana? Emang lu punya duit? Gitu. Terus saya gemeteran tuh, emang lu punya duit gitu. Duh, jawabnya apa ya gitu. Akhirnya saya terpaksa ngomong, nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gue tahu roman muka lu. Lu muka kagak punya duit, tapi gue seneng nih anak muda kayak gini. Gitu. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa tanah gue. Sama tanah gue, lu bawa semua. Gitu, tanpa uang 1 sen pun. Jadi perumahan di Beji. Jadi sini Beji sini dekat. Akhirnya saya ketagihan. Setiap ngeliat tanah saya kedipin. ting 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 ring. 1000 unit rumah. Berhasil saya bangun beberapa tahun tuh. Sampai saya bilang gini, wah keren banget ya. Berarti saya ada apa-apa tinggal kedip dong.